Sesi paling perdana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengimbau agar masyarakat tidak membeli barang pajakan, terutama di pasar penjual barang palsu, utamanya di Pasar Mangga 2, Jakarta. Hal itu disampaikan pada awak media di Jakarta Minggu 20 April lalu. Kata Budi, pemerintah bakal tetap melakukan pengawasan terhadap sebaran barang pajakan. Ia mengakui mengawasi barang palsu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Salah satu giat pengawasan terhadap barang-barang pajakan adalah ekspos hasil pengawasan barang beredar dan jasa pada Direktorat Jenderal atau Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Budi pun setuju dengan laporan dari Irish National Trade Estimate Report on Virgin Trade Barriers Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR terkait penegakan hukum hak kekayaan intelektual atau HKI. DMP in the Morning edisi 21 April 2025. Anda bersama saya, Andika Rizky Rehansyah. Romo Stanislaus Sutopanitro meninggal dunia di usia 90 tahun. Komisi 2 DPR RI minta pembakaran kantor KPU buruh diusut tuntas. Serta Gubernur Jakarta Pramono Anung kaget ada pajak BBM 10% di Jakarta. Selamat pagi Indonesia. Kami mulai DMP in the Morning hari ini dari kabar duka yang menyelimuti dunia Gereja Katolik Indonesia. Romo Letkol Purnawirawan Stanislaus Sutopanitro, seorang imam sepuh dari Gereja Katolik Indonesia yang juga dikenal sebagai pelayan rohani militer dan penggerak pastoral sosial, meninggal dunia pada Jumat Agung di usia 90 tahun. Almarhum yang lahir di Yogyakarta pada 16 Mei 1934 ini mendedikasikan hidupnya untuk gereja dan bangsa, ditabiskan sebagai imam pada 2 Juli 1963 dan mengabdi lebih dari 6 dekade. Sepanjang karirnya, Romo Sutopanitro pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk sebagai pastor Tentara Kodam 5 Jaya, pembina Tapo di Pulau Buru dan Nusa Kambangan, serta berbagai posisi penting di lingkungan TNI AL dan Hankam. Ia dikenal sebagai sosok yang bersahaja, setia pada tugas, dan selalu melayani hingga usia senja, meninggalkan kesan mendalam bagi banyak umat dan rekan-rekannya sebagai fitur gembala yang rendah hati, tegas, dan penuh cinta. Misa tutup peti dilangsungkan pada Minggu 20 April lalu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di Gereja Santo Yakobus, dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Sementara itu, misa pelepasakan akan dilakukan pada Senin ini pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gereja Santo Yakobus, dipimpin oleh Romo Samuel Pangestu Projo. Setelah misa pelepasan, jenazah akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman para Romo, Selapang Jaya, Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Paskah 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia melalui akun Instagram @Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada Minggu 20 April lalu. Dalam pernyataannya pada keterangan foto, Presiden menekankan bahwa Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momen spiritual yang mengandung makna pengorbanan, kebangkitan, dan harapan. Kepala negara memaknai Paskah tahun ini sebagai inspirasi bagi masyarakat untuk mempererat persaudaraan, membangun perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta menumbuhkan harmoni di tengah keberagaman. Kepala negara juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan menabur kebaikan demi mewujudkan Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta agar kasus pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku diusut tuntas, termasuk soal siapa saja pihak yang diduga mempunyai keterlibatan. Saat dikonfirmasi di Jakarta pada Minggu 20 April lalu, Rifki menyebutkan bahwa apabila memang ada penyalahgunaan penggunaan dana pemilu, maka selain proses hukum yang harus berjalan,
Komisi 2 DPR RI akan meminta kepada KPU RI, melalui Sekretariat Jenderal KPU RI dan Inspektorat Jenderal KPU RI untuk melakukan audit internal. DPR juga akan meminta kepada auditor negara, dalam hal ini adalah BPK Republik Indonesia, untuk kemudian melakukan audit yang investigatif, bukan hanya terhadap KPU buruh, tetapi terhadap seluruh penggunaan dana pemilu legislatif, pemilu presiden, dan terutama pilkada yang menggunakan dana hibah dari provinsi, kabupaten, dan kota. Hal lain yang juga menjadi perhatian Rifki Nizami adalah soal tata keuangan pemilu. Menurutnya, jika memang ditemukan masalah dalam soal pengelolaan keuangan pemilu, maka hal tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi. Sebelumnya, Kepolisian Resort atau Polres Buru mengamankan pelaku pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang terjadi pada 28 Februari 2025 lalu. Dalam mengungkapkan kasus tersebut, Polres Buru menetapkan 3 tersangka, yakni berinisial RH usia 48 tahun yang merupakan bendahara KPU, SB berusia 45 tahun mantan komisioner PPK Venalesela, dan AT berusia 42 tahun. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukilijang mengatakan motif dibalik aksi kebakaran tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 senilai 33 miliar rupiah. Ia mengungkap bahwa RA disebut sebagai dalang utama yang merancang aksi pembakaran sekaligus menyiapkan logistik, sementara eksekutor lapangan adalah AT yang dibantu oleh SB. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 10% di Jakarta. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dikutip dari laman web resminya, Badan Pendapatan Daerah Jakarta atau Bapenda Jakarta menjelaskan bahwa PBBKB dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun alat berat. Artinya, setiap kali warga mengisi BBM, secara otomatis akan dikenakan pajak ini. Namun, pihak yang diwajibkan memungut dan menyetorkan PBBKB ke kas negara bukanlah konsumen langsung, melainkan penyedia bahan bakar seperti produsen dan importir. Pemungutan pajak dilakukan saat bahan bakar diserahkan kepada konsumen. Adapun tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Meski demikian, ada pengecualian khusus bagi kendaraan umum yang hanya dikenakan tarif setengahnya, yakni 5%. Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini hampir semua lembaga negara di Indonesia terdapat kasus korupsi, baik kasus korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema 6 bulan pemerintahan Prabowo yang digelar di Universitas Paramadina Jakarta pada Kamis 17 April 2025 lalu. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan hal ini berbeda dengan praktik korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Pada era tersebut, kata Mahfud, korupsi dilakukan oleh satu tangan, yakni korporatisme negara yang dikelola Soeharto dan kroninya. Secara khusus, Mahfud menyorot korupsi peradilan Indonesia saat ini yang menurutnya jorok sekali, karena sekarang kasus yang dibawa ke peradilan menjadi lahan korupsi baru dari sejumlah pihak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini pun menyinggung 4 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil atau CPO agar divonis lepas. Menurut mantan calon wakil presiden Pilpres 2024 itu, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan-akan menjadi sebuah jaringan. Tim Indonesia terus mempersiapkan diri menuju Piala Sudirman 2025. Salah satunya dengan menggelar simulasi pertandingan di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta pada Senin 21 April 2024 ini. Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan simulasi dilakukan untuk mengasah kekompakan para atlet, mengingat Piala Sudirman merupakan kejuaraan beregu campuran yang menuntut kerja sama tim. Sementara itu, ganda campuran Rehan Noval Kusharjanto atau Gloria Emmanuel Wijaya menyatakan kesiapan mereka
jika harus dirotasi saat memperkuat tim Indonesia di Piala Sudirman 2025 yang akan berlangsung di Gimnasium Feng Wang, Xiamen, Tiongkok pada 27 April hingga 4 Mei 2025 mendatang. Rehan Gloria menjadi salah satu dari sektor ganda campuran yang disiapkan PBSI untuk memperkuat Merah Putih bersama Rino Vivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Dejan Ferdinandsyah, serta Viti Fadia Silva Ramadanti yang juga bermain di sektor ganda putri. Selain itu, mereka juga pernah berpasangan dengan beberapa nama. Rehan tercatat pernah berpasangan dengan Fadia maupun Rinov. Pun demikian dan Gloria yang pernah berduet dengan Dejan dan Rinov. Gloria dan Rehan yang berstatus non-pelatnas kembali dipanggil ke Cipayung setelah mencatat hasil positif dalam tur Eropa beberapa bulan terakhir. Mereka sukses menembus final Super 300 German Open dan Orange Masters yang turut menjadi bahan pertimbangan PBSI dalam menyusun skuad Sudirman. Jemaat GPIB Haris Pulau Gebang merayakan Paskah dan HUT ke-31 gereja mereka di Villa Mutiara Resort and Camping di Cibogo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Dalam khotbahnya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Haris Pendeta Inyoman Jepun menekankan kasih setia Tuhan yang menebus dosa manusia menggunakan ayat Matius 26:53 dan 2 Raja-Raja 19:35 untuk menggambarkan kekuatan ilahi dan ajakan untuk menunjukkan perilaku Kristus dalam kehidupan sehari-harinya. Perayaan Paskah dilanjutkan dengan perayaan HUT ke-31 GPIB Haris yang meliputi penyajian kue, lomba karaoke, fashion show, dan lomba-lomba lainnya diikuti oleh berbagai kelompok jemaat. Acara tersebut juga menandai peresmian rumah baru yang akan digunakan sebagai kantor dan ruangan pelayanan kategorial, sebuah aset baru yang dinantikan oleh jemaat. Acara diakhiri dengan pembagian road prize, menyanyikan lagu karya terbesar, foto bersama, dan ucapan selamat Paskah di antara jemaat yang penuh sukacita. Sekian DMP in the Morning hari ini. Saya Andika Rizky Hansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih informasi. Selamat pagi Indonesia, dan selamat beraktivitas.